Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Menjelang akhir tahun, maka saya mengajak kita untuk melakukan refleksi kehidupan sebelum kita menaikkan doa-doa di dalam syafaat malam. Selama 3 hari ke depan, maka temanya adalah tentang bintang. Di malam ini kita akan membahas tentang bintang dan kegelapan. Pembacaan firman Tuhan dari dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10 mengatakan, "Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka." Bintang tentu bisa terlihat hanya saat berada di dalam kegelapan. Semakin gelap keadaan kita, maka semakin terang bintang itu terlihat. Coba saja misalnya saat malam hari kita melihat ke langit Jakarta, maka biasanya kita akan susah melihat bintang-bintang. Kenapa? Karena lampu-lampu di kota Jakarta begitu terang benderang. Tapi coba ketika kita pergi ke sebuah tempat yang gelap tanpa lampu di malam hari dan melihat ke langit, bintang-bintang akan terlihat dengan lebih jelas. Perjalanan orang Majus mengikuti bintang mengajak kita untuk merefleksikan sebuah perjalanan hidup yang bersedia untuk masuk dan mengikuti kegelapan malam. Ketika orang-orang Majus melakukan perjalanan mereka, maka tentu perjalanan mereka bukan hanya ada di siang hari. Justru ketika malam hari, ketika mereka justru mengkalkulasi dan menghitung-hitung letak bintang itu, maka dengan lebih jelas dan tegas mereka bisa mengetahui arah mana yang harus mereka tempuh di dalam perjalanan keesokan harinya. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam setahun ini, ada banyak hal yang bagi kita mungkin terasa bagai kegelapan. Kehidupan kita tidak selalu hanya satu warna, tapi ada begitu banyak warna di dalam kehidupan kita, dan warna itu bisa salah satunya adalah warna kegelapan malam. Dan ketika kita menjalankan kehidupan di tengah-tengah kegelapan, hal itu bisa membuat kita takut, cemas, membuat kita bahkan merasa tak berdaya dan putus asa. Tapi biarlah kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berjalan di dalam kegelapan, maka Tuhan menemani dan menjaga kita. Bahwa di dalam lembah kekelaman, Sang Gembala tetap beserta dengan kita. Dan ketika kita berjalan di dalam kegelapan, maka kita tahu bahwa ada cahaya yang Tuhan tetap nyatakan dan berikan kepada kita. Di malam hari ini, mari kita merefleksikan kehidupan kita. Apa saja kegelapan-kegelapan yang kita rasakan di dalam setahun ini? Khususnya karena COVID-19, tapi juga karena berbagai hal, peristiwa dan kejadian dalam kehidupan pribadi kita, sakit yang datang, atau dalam kehidupan keluarga kita yang mesti terpisah, jarak dan tempat dari kita, atau banyak hal lainnya. Mari kita membawa masa-masa gelap yang telah kita lalui atau masih kita hadapi pada saat ini dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Karena seperti orang-orang Majus yang terus berjalan, bahwa perjalanan kita tidak berhenti pada sebuah perjalanan kegelapan, tapi perjalanan untuk menemukan terang dan bintang Tuhan. Mari kita berefleksi, kita mengambil waktu teduh sejenak, yang kemudian saya akan membawa kita dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, ketika kami merenungkan kegelapan yang datang dalam kehidupan kami, yang saat ini telah berhasil kami lewati, maupun kegelapan yang masih melingkupi kami, yakinkan dan teguhkan kami Tuhan bahwa Engkau hadir, membawa terang bagi setiap kami untuk terus berjalan. Dan bahkan Engkau ya Tuhan yang terus menemani kami memasuki kegelapan, berjalan di dalam kegelapan, sambil melihat dan mengikuti cahaya yang Tuhan beri kepada kami. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kondisi COVID, diri sendiri, keluarga, teman dan sahabat. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan memulihkan. Kami teringat untuk Kesia dan Andrew, anak dan menantu pendeta Roni Nathanael, di dalam kondisi COVID saat ini. Juga untuk Ibu Christina dalam perawatannya di rumah sakit, dan putrinya Ananda Suyati dalam pemulihan. Allah yang Maha Kasih, biarlah Engkau yang menjamah mereka, memberikan kekuatan juga bagi setiap keluarga, teman, dan sahabat kami yang lain ya Tuhan, yang sedang mengalami infeksi karena COVID ini. Hal ini membawa kami berada dalam kegelapan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang menemani kami dan terus menguatkan kami. Tuhan, terus yang kiranya meneguhkan setiap keluarga-keluarga yang merawat, maupun setiap dokter dan suster. Tuhan juga berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, pola hidup, agar semuanya itu mendatangkan kesehatan dan pemulihan. Berkatilah Tuhan setiap tim-tim medis, di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai distributor obat, maupun juga vaksin. Berkatilah Tuhan juga setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dan setiap dinas yang terlibat, agar proses penanganan COVID dapat terus dijalankan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mengalami kegelapan karena ditinggal oleh orang-orang yang kami kasihi di masa-masa ini. Ketika kami hanya bisa melihat dari kejauhan, dan hati kami dipenuhi dengan kerinduan, yang bisa kami lihat dan pandang adalah foto dan kenangan. Engkau ya Tuhan yang kiranya terus menguatkan dan menopang kami, bahwa di masa-masa duka ini Engkau ya Tuhan yang terus menibahkan kami berjalan hari demi hari sampai akhir tahun ini. Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kegelapan karena sakit atau karena berbagai musibah yang dialami. Hal-hal yang mengejutkan dan membuat mereka harus berada dalam perawatan. Tuhan, sertai dalam semua hal perawatan yang dilakukan untuk menemukan pengobatan-pengobatan yang terbaik di masa-masa ini yang tentu tidak mudah. Kami teringat untuk penanganan Penatua Henry dalam semua proses perawatannya di Bandung. Tuhan, jaga dia dan Bulani dan seluruh dokter dan staf yang merawatnya. Kami berdoa teringat juga untuk Ibu Titin Susiana dan juga untuk Andion di dalam pemulihannya. Tuhan, biarlah kiranya seluruh proses yang operasi yang telah berjalan dapat membawa pemulihan dan kesembuhan ke depan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang terus menopang mereka. Kami juga membawa dalam doa kami untuk setiap umat-Mu Tuhan yang sedang sakit, yang menanti pengobatan, yang berusaha untuk memperoleh obat atau vitamin di masa-masa ini. Kiranya Engkau yang terus menuntun segalanya menjadi baik. Berikan kesehatan dan daya tahan tubuh yang baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mengalami kegelapan finansial,
karena PHK, usaha yang tutup atau berkurang, karena sulitnya bahkan mencari pekerjaan yang baru atau menjalankan rencana usaha yang baru, sulitnya mencari modal, atau juga berbagai kendala dan kondisi yang membuat kami mengalami kegelapan secara finansial dari situasi ini. Tuhan, biarlah Engkau yang terus meneguhkan dan menguatkan umat-Mu. Dan biarlah kami percaya bahwa rezeki kami berasal dari Engkau. Dan biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberikan kami hikmat dan jalan keluar yang tepat dan terbaik. Karena kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu. Engkau memberikan kecukupan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang berada di dalam kegelapan, karena berbagai pengalaman dan peristiwa yang menakutkan di tahun ini. Kegagalan, kesalahan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus menguatkan hati umat-Mu, menguatkan hati kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan umat manusia di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus hadir. Bahkan Engkau yang terus juga kiranya menjadikan kami sebagai kesaksian dan kekuatan bagi banyak orang di masa-masa ketika kegelapan itu datang. Jadikan kami cahaya dan terang bagi banyak orang. Kami membawa semua hal yang membuat kami merasa berada dalam kegelapan, membawanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu Engkau menemani kami di masa-masa ini. Dan kami siap untuk terus berjalan, menyelesaikan tahun ini dengan kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tidak ada satu kegelapan pun yang terlalu gelap buat Tuhan. Tuhan bisa melihat dan mengetahui setiap kondisi gelap yang kita hadapi. Dan kemudian Tuhan hadir, menemani, dan berjalan bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.